warahmatullahi wabarakatuh. Halo Psikofem, selamat datang di BIPSI, Bincang Psikologi Islam, podcast yang membahas mengenai isu seputar universitas dari kacamata psikologi dan juga Islam. Saya Rizky Mesyanawati. Pada episode kali ini, kita akan membahas tema yang dekat kaitannya dengan mahasiswa, terutama mahasiswa UIN, yaitu emang iya lulusan UIN sulit mendapat pekerjaan? Bersama narasumber luar biasa kita yang juga lulusan dari alma mater yang sama, Prodi Psikologi Islam, Universitas Islam Negeri Salatiga. Halo Kak, apa kabar? Sehat, baik. Alhamdulillah, terima kasih ya Kak sudah bersedia untuk bergabung di BIPSI pada kali ini. Boleh memperkenalkan diri dan juga sedang beraktivitas di bidang apa sih Kak? Oke, dengan senang hati ya. By the way, kenalin teman-teman semuanya dan ini kita sebut apa? BIPSI. BIPSI ya. BIPSI. BIPSI. Oke, Bincang Psikologi. Islam. Oke, Bincang Bincang Psikologi Islam. Yeah, Keren banget, visioner banget kalian. Karena ke depan pasti adik-adik akan membutuhkan kegiatan-kegiatan seperti ini. By the way, kenalin saya Novita. Saat ini saya bekerja di bidang HR. Dan yang jelas saya adalah lulusan UIN Salatiga, program studi psikologi Islam, lulusan kedua di UIN Salatiga. Gitu. Keren sekali kalau kita berarti sekarang sedang berkarir di dunia HR ya Kak ya. Betul. Pastinya kita sangat beruntung nih Kak, karena dengan pendapat dan juga pengalaman kakak nanti, kita pasti mendapat banyak insight dan juga pembelajaran mengenai tema kita pada kali ini. Ini Kak, mengenai tentang lulusan UIN sulit mendapat pekerjaan. Yang terjadi di lapangan, sepenglihatan kakak atau yang kakak ketahui, itu tuh benar adanya atau hanya stigma yang beredar saja sih Kak? Oke, ini cukup hangat ya pembicaraannya dan beberapa waktu lalu sempat booming juga ya di media sosial, di media sosial. Salah satunya adalah apakah lulusan UIN tuh kalau misalnya udah lulus, apakah akan sulit dapat kerja kayak gitu ya? Oke, di sini karena saya saat ini berada di bidang HR, maka saya mungkin majority akan membicarakan based on kacamata HR ya, seperti itu. Kalau dari sudut pandang HR sendiri, sebenarnya di dunia kerja itu enggak sesederhana label kampus. Kayak gitu ya. Meskipun stigma itu masih ada. Kayak gitu. Mungkin ada beberapa perusahaan yang hanya ngelis untuk universitas ternama tertentu aja, atau ada atasan yang memang kurang berkenan karena mayoritas pendidikan yang kita pelajarin di ini tuh mungkin enggak yang banyak materi psikologinya, tapi ada campuran materi-materi ataupun mata kuliah keislaman kayak gitu. Tapi dari sudut pandang HR, kita nggak hanya ngelihat dari backgroundnya kampusnya tuh dari mana aja, tapi yang kita lihat adalah yang pertama kesiapan kerja, kedua mau bertumbuh, yang ketiga bisa bekerja sama. Nah, dan itu adalah salah satu hal yang gimana ya, kalau kita ngelihatnya adalah ketika orang ini mau niat untuk bekerja, pasti akan kelihatan dari gimana cara dia menyampaikan sesuatu juga kayak gitu. Karena di luar sana pun bahkan lulusan UIN pun justru banyak banget yang terkenal dengan mentalnya kuat, kemudian tangguh juga gitu. Dan ini kalau misalnya ya lulusan-lulusan UIN ini bisa untuk mengaplikasikan itu dan bisa membuktikan dengan tepat, itu oke banget sih dunia kerja kayak gitu. Jadi dapat dibilang bahwa ini tuh bisa stigma saja. Lulusan itu juga bisa mendapat pekerjaan di bidang yang diminati ataupun di bidang yang sudah dipelajari saat berada di UIN itu kan. Nah, tapi berhubung dengan isu yang sudah beredar, itu kan pasti mempengaruhi kondisi psikologis mahasiswa. Nah, seberapa jauh sih Kak isu tersebut itu mempengaruhi kondisi psikologis mahasiswa tersebut? Oke, mungkin ini juga mengarah dengan kecemasan seseorang ya, dengan future-nya karena dia tuh punya background psikologi Islam lulusan dari UIN, gitu ya. Sebenarnya kecemasan itu hal yang wajar dan untuk membicarakan masa depan, kecemasan itu adalah sesuatu yang pasti mendampingi Tuh, kayak gitu. Dan itu wajar banget.
kayak gitu. Yang nggak wajar adalah ketika kecemasan ini kemudian menjadi apa ya, menghalangi gimana cara kita growth kayak gitu. Yang jelas kecemasan itu it's okay nggak apa-apa, tapi kita harus bisa ngontrol itu. Kadang kecemasan itu bisa jadi alarm kita kayak gitu. Tapi kalau kita nggak bisa manage itu, justru itu malah jadi Waktu betul, bom waktu untuk kita sendiri. Itu sih. kan karena kecemasan tadi itu kan mesti menimbulkan overthinking. Mhm. Salah satunya overthinking membahas mengenai dunia pekerjaan itu Mhm. tentang adanya proses rekrutmen, Kak. Mhm. Nah, ada nggak sih, Kak, perbedaan yang signifikan dari pelamar kerja, mohon maaf, dari penguji kepada pelamar kerja yang notabene lulusan dari Universitas Islam berbasis negeri ataupun universitas umum lainnya? Oke. Oke. Kalau kita bicara tentang rekrutmen, seorang HR itu selalu background checking. Seperti itu. Tapi nggak hanya satu hal doang loh teman-teman yang dicek. Tapi apa sih yang menjadi penentu gitu ya? Yang pertama, cara berpikir gitu. Jujur di dunia kerja saat ini, industri yang sangat cepat itu membutuhkan seseorang yang punya cara pikir yang terbuka gitu. Kalau kita bertemu dengan orang yang fixed mindset, pasti orang itu akan susah untuk beradaptasi dan diajak untuk berkembang lebih cepat. Tapi ketika orang mempunyai cara berpikir yang terbuka, nah ini akan sangat membantu dunia kerja. Kemudian yang kedua adalah kemauan untuk bertumbuh dan belajar, gitu. Teman-teman disadari atau enggak, ketika kita berhadapan dengan satu hal yang nggak bisa kita prediksi, itu adalah dunia yang dinamis. Sekarang aja, kalau kita bicara, pernah dengar copywriting ya? Iya. Pekerjaan yang berbasis copywriting. Sekarang aja kalau kita bicara tentang ChatGPT poin 5, dia tuh udah lebih pintar kayak gitu. Banyak hal-hal yang sudah mulai tergantikan di situ. Makanya kita sebagai mahasiswa psikologi nih, kita harus bisa untuk adaptasi lebih cepat karena industri itu berkembang lebih cepat, apalagi hari ini gitu. Selain HR, saya juga sering untuk ikut meeting dengan direksi-direksi saya. Salah satu hal yang disampaikan dan kemudian pembacaan pemetaan industri adalah industri itu bergerak sangat cepat. Seperti itu. Jadi yang kita butuhkan adalah orang yang punya cara pikir yang berkembang, yang terbuka, kemudian orang yang mau bertumbuh dan belajar, itu penting banget. Seperti itu sih. Jadi nggak hanya ngelihat dari kamu lulusan UIN atau enggak, apakah kamu lulusan UI, ITB, UGM kah, kayak gitu. Tapi itu kembali lagi ke personal kita. Karena kalau kita kembali lagi ke pertanyaannya Mbak Mei yang sebelumnya terkait kecemasan, eee, apapun pendidikanmu, dimanapun kamu belajar, kembali lagi kepada diri kita. Gimana sih cara kita mau growth, gimana sih cara kita mau membangun koneksi, dan yang jelas adalah kita tahu skill kita tuh apa, kayak gitu. Kalau kamu udah tahu skillmu apa, kamu suka di mana, percaya deh, ke depan kamu gak akan bingung. Kamu mau mengarahkan masa depanmu seperti apa. Itu sih Mbak Mei. Mengenai ini, Kak, kan biasanya mahasiswa UI itu mendapat sesuatu ataupun hal-hal yang belum didapatkan dari universitas ataupun tempat lain mereka belajar. Nah, apa sih, Kak, hal-hal yang bisa menjadi nilai plus untuk lulusan UIN dapat siap berkompetisi di dunia kerja yang semakin kompetitif ini? Eh, saya bicara karena saya lulusan UIN juga ya, kayak gitu. Apa sih yang nggak saya dapatkan di program studi yang kita jalanin gitu ya, tapi kita tuh membutuhkan itu di dunia kerja gitu ya pertanyaannya ya. Salah satunya adalah saya bersyukur saya bertemu dengan teman-teman organisatoris di Salatiga. Itu sangat-sangat mengasah mental banget. Dan saya merasa saya mempunyai, apa ya, saya merasa mental saya tuh baja ketika dihadapkan dengan kondisi apapun di lingkungan kerja. Begitu juga, mungkin teman-teman yang saat ini hadir juga, yang aktif berorganisasi, pasti teman-teman selalu mengalami dialektika, kemudian debat saat meeting, ataupun
memutuskan sesuatu tapi mungkin masih ada yang ingin menang sendiri egonya atau apapun itu that's okay banget, itu ngasah mental teman-teman. Jadi semakin kalian tahu skill set kalian tuh apa, kemudian aktif untuk mencari apa yang kalian suka tuh apa, itu akan membantu kalian banget kayak gitu. Karena sejatinya ya, saat meeting kalian debat, yang kalian cari itu apa sih? Solusi kan? Betul. Tapi caranya mungkin kan berbeda-beda. Entah debat, kemudian di belakang masih debat mungkin. Tapi yang kalian cari itu kan solusi. Dan iya, itu yang sangat-sangat dibutuhkan. Ketika kita mempunyai pola pikir yang kritis, kemudian mampu untuk mengkomunikasikan dengan baik, dan juga mau berpikiran terbuka itu. Itu sih. Jadi itu ya Kak ya, apa namanya, salah satu tipsnya. Kemudian sedikit merujuk di bidang psikologi Islam Kak, kan di hubungan juga Kak Novita lulusan dari kode psikologi Islam. Ya. Ini di era Kak Novita, pekerjaan apa sih yang paling relevan dan juga pas untuk lulusan psikologi Islam? Oke. Tricky banget sih kalau ngomongin kayak gini, karena saya yakin teman-teman yang mungkin mendengar ataupun melihat ini, ataupun teman-teman yang ada di sini pasti mempunyai passion dan skillnya masing-masing. Jadi kalau misalnya saya ngomong nih lulusan psikologi harusnya tuh jadi apa namanya HR misalnya, nggak bisa gitu juga kayak gitu, karena setiap orang kan punya skillnya sendiri-sendiri. Tapi sejauh saya berkomunikasi dengan teman-teman lulusan psikologi, mereka itu saat ini SHR juga ada, terus kemudian pendampingan sosial, kemudian apa namanya di lembaga sosial, terus kerja-kerja sosial, banyak banget sih yang bisa dilakukan. Karena psikologi itu menurut saya semakin kesini itu adalah jurusan yang sangat dibutuhkan sih, gitu. Mungkin kita bisa tergantikan oleh AI kayak gitu, tapi ada satu hal yang nggak bisa digantikan oleh AI adalah nurani kayak gitu. Mereka nggak punya hati, mereka cuma bisa ngikutin apa yang kita instruksiin aja kayak gitu. Tapi kita sebagai mahasiswa, iya saya masih merasa mahasiswa soalnya. Apa namanya, yang bisa kita lakukan adalah cari apa yang menjadi skill kamu, apa yang menjadi passion kamu, itu skill kamu, lakuin. Itu aja. Jadi kan dapat bilang bahwa psikologi itu sekarang jadi salah satu jurusan yang tersimpil nantinya untuk Iya, bidang di bisa dibilang pekerjaan, begitu sih. ya kan bisa dapat berbagai pekerjaan yang mungkin nggak selaras tuh masih bisa gitu kan Kak. Nah, tapi kan kecemasan itu kan pasti masih ada ya Kak, terutama untuk mahasiswa. Di samping mereka yang udah berusaha untuk menghilangkan atau berusaha buat yakin bahwa mereka tuh punya masa depan yang sangat suka. Nah, tips untuk kita sebagai mahasiswa psikologi untuk menerapkan ilmu yang udah kita pelajari dalam menghadapi kecemasan diri kita sendiri itu gimana, Kak? Ini tips by myself sendiri ya. Ya. Ketika menghadapi kecemasan seperti ini di future intinya. Yang pertama adalah saya meyakini afirmasi positif sih yang jelas. Afirmasi positif ini. Kalau biasanya saya menerjemahkan afirmasi positif ini dengan saya yakin apa yang ingin saya lakukan itu, apa yang ingin saya capai itu akan terjadi. Gitu. Ketika saya meyakini itu, pasti itu dipermudah jalannya gitu loh sama Allah. Kayak gitu. Karena kita yakin kita bisa dan kita mau usaha gitu. Kemudian yang kedua adalah usaha juga gitu. Dan kembangkan relasi kamu, koneksi kamu. Kayak gitu. Karena saya yakin juga teman-teman ketika kalian menjaga koneksi dan relasi kalian itu cukup bisa membantu. Tapi yang jelas adalah kita punya sesuatu hal yang bisa kita jual karena orang lain tuh nggak punya itu, gitu. Itu skill yang kita jaga dan itu yang kita perlihatkan. Kayak gitu sih. Jadi ngomongin tentang afirmasi ya pertama lagi, sesuai juga dengan Allah kan pasti sesuai dengan prasangka baik hambanya, itu kan juga akan terjadi. Boleh untuk saran dan juga motivasinya nih Kak untuk mahasiswa UIN terutama yang sedang bingung dan juga bimbang terhadap masa depan mereka.
Apa ya? Ini out of topic dulu ya, Iya. teman-teman. Sorry kalau durasinya lama. Enggak apa-apa. Di kantor saya ketemu sama satu rekan kerja saya dan beliau ini menyampaikan bahwa beliau ini nggak suka motivator, nggak suka motivasi kayak gitu. Ini sebenarnya sorry ya, ini saya jadi keinget aja Iya, kayak gitu nggak apa-apa. karena dia merasa bahwa motivasi itu cuma kata-kata. Yang bisa dilakukan adalah ya kita tetap lakuin, lakuin seperti biasanya dan 1% lebih baik setiap harinya kayak gitu. Tapi kalau dari saya motivasi untuk teman-teman adalah lulus tepat waktu, teman-teman. Bikin skripsi yang benar, karena itu mengolah pola pikir dan cara berpikir kita agar runtut, asli. Kemudian yang ketiga adalah, apapun yang kalian mau, kalian pasti bisa untuk mencapai itu. Jadi perjuangkanlah, gitu. Itu aja sih kalau dari saya. Karena, apa sih arti motivasi kalau dari dirinya sendiri nggak punya, apa ya, greget untuk bisa mencapai itu. Tapi saya yakin teman-teman lulusan psikologi ini sangat-sangat kreatif hari ini, saat ini, apalagi teman-teman di Min Salatiga. Jadi saya yakin skill-skill yang mungkin orang lain nggak punya dan kalian punya, itu akan mahal sih di dunia kerja. Itu aja. Berarti motivasi itu memang perlu, tapi juga nggak bisa bukti nyata ya Kak, untuk mencapai sesuatu. Iya. Makasih banyak Tante Gita atas Sama-sama. juga pendapat yang sudah dibagikan. Semoga pembahasan ini dapat menjawab pertanyaan mahasiswa dan juga penguat dan pengingat bahwa peluang itu ada dan kita harus tetap berjuang. Akhir kata, semoga pembicaraan kita pada kali ini dapat membuka perspektif kita semua bahwa masa depan tidak ditentukan dari mana kita berasal, tapi dari bagaimana cara kita mengusahakannya. Terima kasih sudah mendengarkan Bimsi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.